Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Semenjak Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan hutang WUS tanggung jawab saya. Dan soal persoalan WUS ini jangan ditarik-tarik ke ranah politik. Seakan-akan ketika Pak Prabowo bilang hal itu, langsung redup tuh isunya WUS. WUS pergi begitu aja. Tahu-tahu tiba-tiba nih gue perhatiin di media-media isu pembahasan WUS tuh mulai turun drastis semenjak Pak Presiden Prabowo mengatakan hal yang tadi gue ucapkan tadi ya. Mantap Pak Prabowo. Besok-besok mungkin Pak Prabowo juga bisa bilang kali ya, ijazah Pak Jokowi itu asli. Gibran itu pilihan saya dan ijazahnya tuh asli. Mungkin isu juga bakal redup deh ya. Dan Roy, Tifa, Rismon, dan gerombolannya makin dakdikduk. Mungkin ini mah ya. Kalau kita berkaca pada persoalan WUS itu tadi yang gue bilang. Kita gak tahu kan nih. Ya siapa tahu. Pak Prabowo bilang begitu. Ya kan. Ijazah Pak Jokowi asli. Ijazah Gibran asli. Gibran gue yang milih. Walau sebenarnya Pak Prabowo udah menjelaskan Gibran itu pilihan beliau, tapi tetap aja dirongrong. Langsung dibilang sama Pak Prabowo, udah lo jangan korek-korek lagi nih keluarga. Semua bener, semua asli. Aduh, mungkin isunya bakal berhenti kali ya, kali. Tapi ini nih ada perbincangan menarik terkait isu WUS yang dibahas oleh politisi PDIP, politisi PSI, dan pengamat yaitu Bang Agung. Ya, beliau ini seperti menghajar Ferdinand, mengingatkan Ferdinand bahwasannya pemimpin-pemimpin kita itu ya memang mewariskan hutang dan ditanggung oleh pemerintahan berikutnya. Begitu juga Ibu Megawati, sama. Utang Ibu Megawati ya ditanggung Pak SBY, utang Pak SBY ya ditanggung Pak Jokowi, utang Pak Jokowi ditanggung Pak Prabowo. Ya begitu aja terus lah ya. Namanya negara ya, harus tanggung jawab. Apapun yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan yang baru harus bijaksana ngelihatnya ya. Nah, di video kali ini gua akan membagikan sebuah tayangan nih. Dan gak usah berlama-lama, langsung kita simak aja bersama videonya, keseruan perbincangannya. Let's go, kita play. Soal WUS masih ada tanggungan utang cukup besar. Kemudian ada pandangan narasi Pak Prabowo untuk IKN kelanjutannya ini belum terlalu tegas. Sehingga sesungguhnya Bung Faldo sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah saat ini, Pak Prabowo, apakah sebetulnya Pak Prabowo menanggung beban yang berat untuk melanjutkan warisan Pak Jokowi ini? Iya, kami kira langkah Presiden Prabowo ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan beliau itu solutif. Karena beliau tuh nggak menutupi masalah. Tapi kemarin dalam pekan lalu beliau langsung menunjuk tim ekonomi untuk membereskan hutang-hutang tersebut. Jadi ini diselesaikan dengan kepala yang dingin, bukan drama politik. Nah, yang kedua, bicara soal hutang, yang menjadi fokus itu adalah sebenarnya restrukturisasi pembayarannya dan efisiensi. Karena apabila kita menerjemahkannya bahwa bayar hutang dalam arti sempit, itu tidak begitu, tapi restrukturisasi pembiayaan. Jadi hal ini akan membuat beban negara lebih ringan, namun proyeknya tetap hidup dan tetap produktif. Karena kita tahu WUS sendiri berdasarkan statement dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional beberapa hari yang lalu,
bahwa telah bisa untuk menutupi OPEX-nya dan dengan mengangkut sekitar 12 juta penumpang. Ini seperti refinancing, Mas, bahwa kita memperbaiki bunga, memperbaiki tenor, sehingga skema bagi hasil antara KCIC, Himbara, dan BUMN-nya itu ada terbagi merata. Dan yang ketiga, konteksnya itu kan proyek infrastruktur itu pasti punya penyesuaian, karena sepengetahuan kami, bahwa semua proyek besar di dunia pasti biasa dengan yang namanya cost adjustment seperti ini. Jepang, Cina, Korea, Eropa, semuanya sama kok. Bedanya di Indonesia memang sekarang lebih transparan, lebih terbuka, lebih ramai nih kita diskusinya. Dan yang nggak kalah jauh lebih penting adalah Pak Prabowo meminta Danantara untuk terlibat. Kenapa? Karena lembaga ini dibentuk baru-baru ini untuk menata ulang kan untuk BUMN, termasuk pembiayaannya yang strategis terutama. Jadi ini bukan tambal sulam, Mas, tapi ini perbaikan struktur ekonomi jangka panjang. Dan yang nggak kalah jauh lebih penting adalah keterlibatan Menko Perekonomian dan Menq yang menjadi jangkar. Baik. Karena dipastikan untuk menjaga skema pembiayaannya itu memang sesuai dengan kemampuan negara kita. Kira-kira itu. Bang Ferdinand, kalau Anda melihatnya dari PDI Perjuangan, ini nuansa kebatinannya Pak Prabowo harus menanggung beban yang cukup beratkah untuk melanjutkan proyek peninggalan Pak Jokowi, IKN dan WUSH ini? Ya, jadi kalau kita melihat sekarang memang realitanya Pak Prabowo kan harus kita akui sedang pusing juga untuk menyelesaikan beban-beban masa lalu, dan kita bisa melihat sekarang bagaimana Pak Prabowo harus melakukan efisiensi di APBN yang cukup meresahkan juga ke banyak daerah karena harus terjadi pemotongan transfer ke daerah. Ini adalah salah satu bukti bagaimana beban berat itu telah berada di pundak Pak Prabowo dan menyelesaikannya tidak mudah, karena memang di zaman Pak Jokowi kita jor-joran utang ya, ugal-ugalan, bahkan itu sudah terlihat over, dan sekarang beban itu banyak sekali ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Kalau kita lihat dua hal, yang pertama soal WUSH dan IKN itu adalah beban yang sangat berat. Soal WUSH saja, ini jangan dilihat bahwa ketika restrukturisasi sudah terjadi, persoalan sudah selesai. Tidak demikian, karena restrukturisasi sampai 60 tahun pun tampaknya hutang ini tidak akan lunas. Karena kita masih berkutat pada capaian kinerja dari kereta cepat ini yang belum memenuhi ke operasionalnya sehari-hari. Kalaupun Pak Luhut, Ketua DEN, mengatakan sudah operasional sehari-hari sudah cukup, itu kan baru pernyataan sepihak, belum berdasarkan hasil audit yang betul-betul menunjukkan bahwa memang operasionalnya telah tertutupi dari hasil penjualan tiket. Sampai sekarang ini kan semua masih statement-statement. Makanya kita melihat bahwa ini akan menjadi pekerjaan berat bagi Pak Prabowo dan timnya menyelesaikan ini, karena apabila tidak dibereskan ini kan akan menjadi beban terus, dan kemungkinan kita akan terus tertekan APBN-nya setiap tahun. Ini akan jadi bumerang nggak menurut Anda, Mas Agung, bahwa proyek yang dijalankan oleh Pak Prabowo saat ini diteruskan dari sebelumnya Pak Jokowi? Dua hal, ini masalahnya cukup serius, hubungannya soal anggaran. Ini akan jadi bumerang nggak menurut Anda, Mas Agung? Iya, kalau tidak dikelola dengan baik dan transparan bisa jadi bumerang politik bagi Presiden Prabowo ya. Karena kita tahu ini bagian dari paket utuh keberlanjutan, Mas Tifal ya. Jadi ada hal-hal positif soal transisi yang bagus, stabilitas, tapi juga ada ekses-ekses. Sebagaimana ya sebelum-sebelumnya, misalkan Ibu Mega meninggalkan apa, Pak SBY meninggalkan apa. Yang dilanjutkan Pak SBY, dilanjutkan Pak Jokowi, nah sekarang Pak Prabowo. Masing-masing pemerintahan itu ada plus minusnya. Nah di sini plus minusnya itu ya seringkali soal utang, ya kemudian soal efisiensi kebijakan, ya soal-soal infrastruktur yang menyedot anggaran mungkin juga kurang praksis macam itu. Jadi di sini perlu keterlibatan para pihak lainnya, misalnya seperti PDIP. Saya berharap PDIP misalkan bisa mendorong lebih produktif bagaimana KPK lebih muncul, kemudian DPR bisa lebih hadir fungsi-fungsi pengawasan yang misalkan lewat Pansus, Panja. Sehingga apa? Sehingga arah diskusinya itu lebih produktif. Seperti itu. Dan Pak Prabowo saya kira menanti juga apa gebrakan PDIP sebagai mitra kritis. Ya, bagaimana PDIP bisa menyingkap temuan-temuan yang memang ada dugaan penggelembungan, ada dugaan markup di sana. Itu harus memang terus orkestrasi supaya publik semakin paham dan utuh melihat permasalahan ini. Begitu, Mas Steve. Tadi di awal Bung Faldo udah nyinggung masalah WUSH. Ini sekarang nyinggung IKN. Bahkan The Guardian ngomong bahwa IKN ini sebagai kota hantu. Walaupun kemudian dari aturan yang dikeluarkan Presiden bahwa IKN akan jadi ibu kota politik 2028, tapi sampai saat ini Pak Prabowo belum juga kunjung mendatangi IKN atau menjadikan IKN sebagai kantornya.
Itu apakah memang sebetulnya ada beban yang ditanggung Pak Prabowo secara kebatinan, Bang Faldo? Iya, sebenarnya sih pemerintah hari ini kan kita yang menarik ya, Mas Tifal ya, adalah keberanian untuk buka buku. Dulu itu kan proyek itu banyak disembunyikan tuh defisitnya, Mas. Tapi sekarang itu semuanya terbuka, bahkan diberesin bareng-bareng gitu. Saya kira ini gaya baru. Dalam konteks ini, kita itu kalau dari teman-teman yang mau menyerang proyek atau infrastruktur pembangunan itu tolong datanya itu jangan setengah-setengah. Memang ada beban finansial di WUS, ada beban finansial di IKN gitu. Tapi kan mereka juga punya aset. Dalam konteks WUS itu mereka punya arus penumpang. Ada economic value-nya di situ, ada nilai ekonominya di situ. Yang bahaya itu kan bukan proyek yang besar, Mas, tapi kalau negara tuh diam tapi nggak berani beresin. Nah, adanya tim keuangan yang dibentuk oleh Pak Prabowo dalam ratas terbaru, ada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, kami kira itu bagaimana caranya aset-aset yang produktif ini masuk ke neraca nasional itu sebagai investment, bukan liability. Nah, jadi Pak Prabowo itu tidak mewarisi masalah gitu, tapi beliau sedang menyelesaikan pekerjaan rumah yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bukannya kita mau nyalain masa lalu, Mas, karena ini akan selalu terjadi kan, Mas Tifal. Kalau seandainya ini tetap kita ulang polanya, tapi memastikan ke depannya itu tetap berjalan dengan lebih efisien. Dan yang Pak Prabowo lakukan bukan hanya sekedar membayar hutang gitu, tapi struktur ekonominya diperbaiki. Oke. Jadi biar nanti ini bisa tetap berjalan, termasuk IKN, termasuk WUS, nanti mungkin habis ini teman-teman lari mengejar soal bandara misalnya kan. Ini kan soal proyek-proyek yang dikejar nih, habis itu mungkin ngejar lagi stadion, ngejar lagi bendungan gitu. Tapi kami pastikan bahwa semua struktur ekonominya itu pasti telah masuk ke dalam financial feasibility study sebelumnya gitu. Jadi mari kita lihat ini sebagai sebuah keberlanjutan pembangunan. Karena Baik. membangun nggak kayak membalik telapak tangan, Mas Tifal. Oke. Kami kira begitu. Buat PDIP, Bang Ferdinand, apakah keberadaan Pak Prabowo ngantor langsung di IKN menjadi jawaban bahwa ada komitmen dari pemerintah saat ini untuk mengembangkan IKN ini? Pertanyaan saya, memangnya Pak Prabowo akan ngantor di IKN? Keyakinan Jadi Anda kalau gimana? pertanyaan itu yang ditanyakan, saya pikir kita harus melihat dulu apakah Pak Prabowo akan berkantor di IKN. Sampai sekarang belum ada statement resmi dari Pak Prabowo terkait dengan dirinya apakah akan berkantor di IKN atau tidak. Dan kami sendiri di PD Perjuangan sampai saat ini meyakini bahwa IKN itu belum menjadi tempat yang layak untuk kantor presiden karena semuanya masih dalam proses pembangunan. Bagaimana mungkin seorang presiden berkantor di sana apabila palu, gergaji, mesin alat berat masih tungtang kan tidak mungkin. Jadi kemungkinan besar IKN ini tidak akan pernah menjadi ibu kota negara, tetapi akan menjadi ibu kota politik seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, disampaikan oleh Istana. Oke. Tetapi kita sampai sekarang masih bertanya-tanya yang dimaksud dengan ibu kota politik ini apa sebetulnya? Apakah ibu kota politik ini menjadi sebuah simbol belaka atau monumental belaka atau apa, kita belum dapat penjelasan resmi dari pemerintah sampai sekarang tentang ibu kota politik itu seperti apa. Jadi kalau pertanyaannya apakah Pak Prabowo di sana itu kan ngantor menjadi, saya pikir Pak Prabowo tidak akan ngantor di IKN. Oke, Bung Faldo, Bang Ferdinand nggak yakin nih Pak Prabowo bakal ngantor di IKN karena pengerjaannya masih jalan sampai sekarang. Benarkah begitu? Iya, sebenarnya kan Pak Presiden Prabowo kan sudah tegas ya, Mas Tifal ya, bahwa IKN itu tetap jalan tapi dengan pendekatan yang lebih realistis. Nggak semua proyek harus dikebut gitu, tapi yang prioritas. Jadi pusat pemerintahan, tempat hunian ASN kalau saya nggak salah, terus infrastruktur dasar itu harus selesai tepat waktu. Jadi artinya IKN itu nggak berhenti, tapi penyesuaian tempo dan penyesuaian skalanya. Yang kedua, ini kan sebenarnya dari awal bukan hanya sekedar proyek gaya-gayaan. Ini strategi untuk agar Indonesia itu nggak Jawa sentris lagi, dan Pak Prabowo melanjutkan ini bukan karena gengsi, tapi karena paham, Mas, bahwa pemerataan ekonomi itu butuh pusat gravitasi yang baru. Nah, dalam hal ini kita bisa memastikan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ya melanjutkan apa yang sedang dan yang telah digagas oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini kan keberlanjutan yang memang menjadi narasi utama dari Indonesia Maju Jilid 2 ini adalah soal itu. Jadi kami kira apa yang Bang Ferdinand tadi khawatirkan itu kami kira tidak cukup beralasan. Karena apa? Karena
IKN tetap sedang jalan prosesnya, badan otoritanya juga sedang tetap jalan, anggarannya juga tetap jalan, jadinya ya semua berjalan sebagaimana mestinya seharusnya negara dikerjakan. Kalau melihat fenomenanya seperti ini, Mas Agung, Anda merasa Ya. bahwa Pak Prabowo perlu memprioritaskan hal apa dulu nih? IKN-nya kah harus dituntaskan, persoalan utang Wusya harus diselesaikan, atau proyek infrastruktur lainnya juga masih jadi prioritasnya pemerintahan sekarang? Ya, saya kira Pak Prabowo punya hasta cita ya, Mas ya. Orientasi pembangunannya berbeda dari Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo fokus ke SDM ya, penguatan kapasitas SDM lewat MBG, lewat sekolah rakyat, kelurahan merah putih semacam itu. Nah, saya melihat memang kalau dalam temuan media monitoring kami sepanjang April Mei itu memang ada semacam relaksasi relasi, Mas Tifal ya. Kalau isu pertama itu waktu itu matahari kembar. Nah, masuk bulan Oktober, November ini isu soal polisinya Pak Jokowi. Ya, apakah itu WUS, apakah itu soal IKN. Jadi makin ke sini relaksasi relasi antara Presiden ke-8 dengan Presiden ke-7 itu semakin jelas. Hmm. Sehingga kalau kita bicara keberlanjutan, keberlanjutan yang periode pertama itu seutuhnya, nah kalau periode kedua ini saya melihat keberlanjutan yang dalam arti yang kritis, rasional, dan objektif semacam itu. Dan makin tahun ketiga dan seterusnya ini akan semakin masuk dalam titik keseimbangan. Artinya kita tidak bisa melihat misalkan Pak Jokowi atau Pak Prabowo sangat mesra, mesra saja misalkan. Hmm. Kemudian nanti makin lama makin rasional tuh. Ya apalagi kalau jelang tahun-tahun politik Baik. 2027, 2028, bahkan 2029. Karena bisa jadi Pak Prabowo bisa sama Mas Gibran atau Pak Prabowo terpisah dari Mas Gibran semacam itu. Jadi Eh, eh, sorry saya potong, karena yang juga menarik dicermati gue gini juga Mas Agung, kalau kemudian ya, proyek-proyek ini tidak diteruskan, maka secara politik sedikit banyaknya ada yang berpandangan ini akan berimbas pada citra dari kedua tokoh ini. Apakah akan sedalam itu menurut Anda? kalau diteruskan atau tidak, saya kira diteruskan ya Mas. Karena kan ini keberlanjutan. Dan Pak Prabowo saya pikir orang yang konsisten dan menjaga legasi itu. Tapi masalahnya keberpihakan itu kan akan dilihat di berapa banyak anggaran yang akan diturunkan oleh Pak Prabowo setiap tahunnya. Nah makin ke sini kan makin kecil angkanya. Itu keberpihakan paling real, paling nyata sebuah pemerintahan terhadap pemerintahan sebelumnya. Karena Pak Prabowo juga punya program ya yang hasta cita quick win itu. Dan itu juga membutuhkan program besar. Jadi kalau ditanya apakah program ini dilanjutkan, iya. Tapi anggarannya tidak bisa sebesar sebelum-sebelumnya. Nah, itu sebuah relaksasi relasi yang saya maksudkan semacam itu. Jadi relasi ini akan terus diuji lewat isu, lewat fiskal, lewat hal-hal lain. Dan di sini kita akan lihat bagaimana seni kepemimpinan Presiden Prabowo dan seni ya Presiden ke-7 Pak Jokowi merespon itu. Apakah tetap bisa menerima relaksasi relasi ini? Kalau dalam bahasa pandemi itu new normal ya. Apakah memang bisa diterima begitu saja atau ada rasionalisasi juga dari Pak Jokowi dan seterusnya. Tapi yang penting yang jelas kita akan melihat bagaimana ya dinamika relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di tahun-tahun ya kedua dan berikutnya jelang tahun politik juga ya seperti itu. Ya, begitulah perbincangannya ya Sob ya. Menarik bukan? Dan kudunya tadi Ferdinand berkaca diri ya, bahwasannya ya tadi gue bilang di depan bahwasannya utang presiden sebelumnya tuh ya otomatis akan ditanggung oleh presiden selanjutnya. Dan itulah negarawan ya. Artinya apa yang dilakukan presiden sebelumnya itu ya memang udah tanggung jawab negara dan pasti akan diusahakan sama presiden yang baru itu bagaimana cara membayar hutangnya itu agar lunas. Kan begitu. Sama utang-utangnya Pak Harto pun dilunasin semua sedikit-sedikit. Ya begitu. Jangan dia tarik-tarik. Oh, belakang mulu, Jokowi mulu, Jokowi mulu. Aduh. Ya sudahlah ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.